Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumatul Aini, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD 080 Bengkulu Utara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 BITS 2 di LPTK IAIN Curug. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil RPP saya, yaitu di mana RPP saya ini saya mengambil materi pokoknya nikmatnya bersyukur. Kemudian yang ada di dalam RPP ini yaitu yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi inti di sini yaitu ada KI 1. KI satunya yaitu tentang menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian ada KI 2. KI 2 di sini yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kemudian ada KI 3. KI 3 di sini yaitu memahami pengetahuan faktual, yaitu dengan cara mengamati. Mengamati di sini yaitu meliputi mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Kemudian ada KI 4. KI 4 di sini yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian ada yang B-nya kompetensi dasar indikator. Di sini meliputi kompetensi dasar 1.7 menerima dan mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada makhluknya. Kemudian ada 2.7 yaitu menunjukkan sikap bersyukur, 3.7 memahami sikap bersyukur. Kemudian ada di sampingnya indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu 1.7 1.7.1 yaitu tentang mensyukuri nikmat Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillah. Terus 2.7.1 menunjukkan sikap bersyukur, 3.7.1 menyebutkan arti bersyukur. Kemudian ada 3.7.2 menjelaskan manfaat bersyukur. Kemudian di sini terdapat juga tujuan dari pembelajaran kita, yaitu peserta didik itu yang pertama mampu mengucapkan alhamdulillah atas segala karunia dan pemberian dengan lancar. Kemudian yang keduanya ada memberikan sebagian karunia dan pemberian kepada yang berhak menerimanya. Terus tujuan yang selanjutnya ada peserta didik itu mampu menyebutkan arti bersyukur dengan benar. Kemudian yang keempat, menjelaskan manfaat bersyukur dengan benar. Nah, jadi peserta didik itu diharapkan mampu untuk dapat menyelesaikan pembelajarannya dengan tujuan pembelajaran pada saat ini, yaitu pada saat pembelajaran tentunya seperti nikmatnya bersyukur. Kemudian materi yang saya ambil di sini yaitu materi tentunya yaitu nikmatnya bersyukur, materinya. Tuh, materinya. Kemudian ada metode pembelajaran yaitu menggunakan pendekatan scientific learning. Terus model pembelajarannya discovery learning, yaitu pembelajaran penemuan dan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah atau proyek. Lembar kerja, yaitu lembar penilaian, ada Al-Quran. Kalau alat yang saya gunakan di sini yaitu alatnya laptop dan infocus.
Terus yang ketiga sumbernya yaitu tentunya buku siswa kelas 3 PAI dan Budi Pekerti. Kemudian dari internet, kemudian dari buku referensi yang relevan. Terus yang selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kalau langkah-langkah kegiatan pembelajaran di sini, kegiatan pendahulu seperti guru itu orientasinya melakukan pembukaan dengan salam. Kemudian memeriksa kehadiran peserta didik atau absen. Selanjutnya ada menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Terus ada selanjutnya apersepsi. Apersepsi di sini mengkaitkan materi atau tema pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya tentunya. Kemudian ada juga motivasi. Kalau motivasi di sini yaitu memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita memberi motivasi kepada anak-anak yaitu manfaatnya terkait dengan materi kita, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, kemudian mengajukan pertanyaan. Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian acuan. Pemberian acuan di sini maksudnya yaitu memberitahu materi pelajaran yang akan dibahas. Jadi memberitahu materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini. Misalnya seperti nikmatnya bersyukur. Jadi anak-anak kita mempelajari materi pada hari ini adalah nikmatnya bersyukur, seperti itu. Kemudian memberitahu tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan berlangsung. Kemudian pembagian kelompok belajar. Setelah itu menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian ada kegiatan intinya atau sintak model pembelajaran, simulasi pembelajaran rangsangan atau kegiatan literasi. Kegiatan literasi di sini diharapkan peserta didik itu diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi nikmatnya bersyukur dengan cara yang pertama melihat. Nah, di mana melihat itu yaitu menayangkan gambar yang relevan atau menggunakan video. Kebetulan saya di sini yaitu menayangkan gambar. Kemudian ada mengamati. Nah, mengamati di sini yaitu lembar kerja materi nikmatnya bersyukur. Terus pemberian contoh-contoh materi nikmatnya bersyukur untuk dapat dikembangkan peserta didik dari media, internet, dan sebagainya. Kemudian ada membaca. Kalau membaca di sini yaitu kegiatan literasi. Nah, kegiatan literasi ini itu biasanya dilakukan di rumah, di sekolah dengan membaca materi dari buku. Jadi dari buku paket, buku-buku penunjang lainnya, dari internet juga bisa yang berhubungan dengan nikmatnya bersyukur. Kemudian ada menulis. Kalau menulis di sini yaitu menulis resum dari hasil pengamatan dan bacaan terkait nikmatnya bersyukur. Setelah itu ada mendengar pemberian materi nikmatnya bersyukur oleh guru. Jadi anak-anak diharapkan untuk mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru. Kemudian menyimak di sini yaitu penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar global tentang materi pelajaran mengenai materi nikmatnya bersyukur untuk melatih rasa syukur, kesungguhan dan kedisiplinan, ketelitian, mencari informasi, seperti itu. Ada critical thinking atau berpikir kritik. Nah, di sini critical thinking, berpikir kritik, yaitu guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya, mengajukan pertanyaan tentang materi nikmatnya bersyukur yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati, dari mulai pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik.
Kemudian ada kegiatan literasi. Kegiatan literasi di sini yaitu peserta didik itu mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan, yaitu kegiatannya amati objek atau kejadian, mengamati dengan seksama materi nikmatnya bersyukur yang sedang dipelajari dalam bentuk presentasi yang disajikan dan mencoba menginterpresentasikannya seperti itu. Kemudian ada membaca sumber lain selain buku teks. Nah, secara disiplin melakukan literasi dengan mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan pemahaman tentang materi nikmatnya bersyukur. Kemudian ada aktivitas. Kalau aktivitas di sini yaitu menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat dipahami dari kegiatan. Tentunya kegiatan mengamati dan membaca yang akan diajukan kepada guru-guru berkaitan dengan materi nikmatnya bersyukur yang sedang dipelajari. Kemudian ada juga wawancara atau tanya jawab dengan narasumber, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi nikmatnya bersyukur yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru, seperti itu. Kemudian ada collaboration atau kerjasama. Nah, di sini peserta didik ini dibentuk dalam beberapa kelompok, kemudian mendiskusikan. Setelah itu mengumpulkan informasi, kemudian mempresentasikan ulang. Nah, dilanjutkan dengan saling tukar informasi. Kemudian ada data processing, pengolahan data. Di sini maksudnya collaboration, kerjasama, dan critical thinking, berpikir kritik. Peserta didik itu dalam kelompoknya berdiskusi, mengolah data, hasil pengamatan dengan cara apa? Dengan cara berdiskusi tentang data dari materi, yaitu materinya nikmatnya bersyukur. Kemudian mengolah informasi dari materi nikmatnya bersyukur yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan pertemuan sebelumnya maupun hasil dari kegiatan mengamati, kegiatan pengumpulan informasi yang sedang berlangsung. Kemudian ada peserta didik juga mengerjakan beberapa soal. Peserta didik itu mengerjakan soal mengenai materi nikmatnya bersyukur. Kemudian ada critical thinking, berpikir kritik, yaitu di mana peserta didik ini mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan, yaitu menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian ada communication atau berkomunikasi, jadi mana peserta didik ini menyimpulkan atau menyampaikan hasil diskusi tentang materi nikmatnya bersyukur, yaitu berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk mengembangkan sikap, yaitu sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, kemudian mengungkapkan pendapat dengan sopan. Terus ada juga mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klaksikal tentang materi. Nah, itu. Kemudian mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang materi nikmatnya bersyukur ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Kemudian ada juga bertanya atau presentasi tentang materi nikmatnya bersyukur yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Jadi ada umpan baliknya. Kemudian ada kreativitas. Kemudian ada menjawab pertanyaan tentang materi nikmatnya bersyukur. Kemudian bertanya tentang hal yang belum dipahami, atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi nikmatnya bersyukur yang akan selesai dipelajari. Selama pembelajaran nikmat bersyukur berlangsung, guru itu mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap nasionalisme, disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, kemudian peduli lingkungan. Di sini kegiatan penutup peserta didik itu disuruh membuat resume
Ini termasuk creativity dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi nikmatnya bersyukur. Kemudian mengagendakan pekerjaan rumah peserta didik yang selesai mengerjakan tugas diberi paraf. Nah, kemudian memberikan penghargaan untuk materi pelajaran nikmatnya bersyukur kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Penilaian sikap yaitu meliputi penilaian observasi. Nah, penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan berperilaku peserta didik itu sehari-hari. Jadi kita observasi atau melalui pengamatan. Kemudian ada juga penilaian teman sebaya. Penilaian teman sebaya di sini dilakukan dengan meminta peserta didik itu untuk menilai temannya sendiri. Penilaian pengetahuan tertulis pilihan ganda, tertulis uraian, tes lisan. Tuh, kalau keterampilan di sini itu penilaian unjuk kerja itu dapat pada instrumen. Ini instrumen penilaiannya. Kemudian pembelajaran remedial, peserta didik yang belum menguasai materi maka akan diadakan remedial ya oleh guru. Guru melakukan penilaian kembali, kemudian memberikan tugas individu terkait dengan topik yang telah dibahas. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan, contohnya pada saat jam belajar apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran 30 menit setelah jam pelajaran selesai. Program pembelajaran pengayaan di sini yaitu kegiatan pembelajaran pengayaan dirumuskan sesuai dengan karakteristik peserta didik, alokasi waktu, sarana, dan media pembelajaran. Tentunya pembelajaran pengayaan ini itu terkhusus buat anak yang sudah melewati dari KKM yang ada. Kemudian baru diketahui oleh kepala sekolah, ditandatangani, dicap. Terus guru pendidikan agama Islam, nama Jumatul Aini SPDI. Demikian hasil presentasi RPP saya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.